Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Hartati, saya bukan ASN Ustaz, dan saya juga, istri dari ASN. Kenalkan saya itu Ustaz boleh nggak? Saya adiknya Fahmi di Rohil jadi bisalah ya silaturahmi sama Ustaz ya, udah punya kartu. Adiknya Fahmi, kawan adiknya Ustaz. Baik, jadi gini Ustadz, bagaimana pandangan Islam kita sebagai seorang istri yang mendampingi suami gitu ya, secara baik, secara optimal di dalam dunia, apa namanya nih, ASN ini gitu. Ada nggak trik-triknya gitu? Kalau saya sih, masalah yang saya jalani hanya saya tidak terlalu begitu tahu tentang kerja gitu. Kerja suami saya tidak pernah bertanya juga, paling saya protes mungkin gini, "Kok lama banget ya?" Ternyata Zoom lagi Zoom lagi Zoom lagi, itu sih. Iya, begitulah di BPS ini ya. Jadi kadang saya sampai malam ya, "Kok nggak masuk-masuk?" Gitu kan, ternyata suami saya Zoom gitu. Mungkin, mungkin sebaiknya seperti apa gitu, jangan kita terlalu cerewet juga kali Ustaz ya. Jadi supaya karir suami bagus gitu kan, tetapi, maaf sebelumnya itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Hartati, kakak dari Fahmi dari Rokan Hilir. Mewakili istri-istri pegawai ASN BPS. Dari sekian banyak calon bapak itu dulu, apalagi kalau bapak itu misalnya pegawai cap gayung, playboy cap tupai. Ini bukan hanya ibu, seluruh ibu-ibu yang dipilih Allah menjadi istri pegawai BPS. Dari sekian banyak calonnya dulu, kenapalah kalian yang lulus fit and proper test? Karena menurut ilmu Allah, hanya kalianlah yang mampu mendampingi laki-laki yang sering Zoom meeting. Yang lain nggak sanggup. Yang lain nggak sanggup. Kalau merasa punya suami yang sering Zoom meeting ini berat, tolong tonton juga bagaimana perasaan istri yang suaminya tukang tangkap kepiting Alaska. Ada kepiting Alaska di Selangor, yang kakinya 2 meter, itu ditangkap oleh manusia menangkap, pergi ke Alaska sana. 6 bulan baru pulang. Bagaimana kontainer yang tersandar di Selat Hormuz, gak pulang-pulang. Saya menengok foto Ramadan menggendong anak. Sendirian, menangis saya. Anaknya perempuan, istrinya, suami dilepas untuk menjadi pasukan perdamaian PBB. Ramadan yang meninggal. Menengok anak perempuannya digendong. Ya Allah, aku tak punya anak perempuan. Dia punya anak perempuan. Kalau dekatlah di Riau ini saya datangi anaknya. Tapi karena jauh di Jawa sana. Melihat itu baliknya ke diri kita. Jadi sesungguhnya kalau dibandingkan dengan istri pasukan perdamaian di Lebanon, dengan istri penangkap kepiting Alaska, maka menjadi istri pegawai BPS ini belum ada apa-apanya. Jadi hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa. Kalau ada orang mengatakan jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mesti kita bandingkan dengan orang lain. Yang nyuruh gitu siapa? Nabi. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok ke bawah. Kita akan terus mengatakan sepatuku jelek, sepatuku jelek, sepatuku jelek. Sampai akhirnya kita jumpa dengan orang tak punya kaki. Ini agak serius nih sedikit. Sepatuku jelek, sepatuku jelek. Sampai akhirnya kita jumpa sama orang gak punya kaki. Bagus pun sepatu, apa yang mau dipasangkan? Penting. Ini asrama mahasiswa asing untuk Maroko. Kiri, kanan. Yang kiri ini Tunisia, Aljazair, Mesir, Palestina, Azerbaijan, Uzbekistan,
Kazakhstan, bahkan ada satu dari Moskow, namanya Maximo. Yang sebelah sini, Burkina Faso, Nigeria. Saya waktu milih, kau pilih mana? Saya pilih sini. Karena kalau di sini terasa kali kita jelek. Kalau pas di sini, saya lah bintangnya di situ. Saya sekamar sama orang Guinea. Where are you come from? Kata dia. Indonesia, saya bilang. Oh, my brother in your country. Saudara kami ada di negara kau, katanya. Aku terkejut, mah. 4 Guineas in the world. Ada 4 Guinea di dunia, kata dia. Guinea, Guinea Bissau, Guinea Conakry, ada satu lagi di negara kau. Papua New Guinea. Oh. Sedulur sederek sedaya. Baik ternyata dia. Pagi-pagi, sebulan saya sekamar sama dia, Islam. Dibelahkannya roti, sap, diambilnya ikan sarden, pup, diambilnya timun sama tomat, pup, dikasihnya ke saya, dikasihnya ke dia. Habis itu dia makan. Saya coba, mau muntah saya. Sarden mentah habis itu saya. Awak potong dulu bawang, cabai, tomat, goseng dulu. Itulah kenapa kita nih waktunya habis untuk memasak. Orang tuh nggak bangun, buka, tup, selesai masuk. Dan dia tak ada pakai mandi. Mau kepinding ah. Kita pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Sampai orang tuh pun heran, apa orang ini mandi? Habiskan air aja orang ini, kata dia. Nah itu. Dari mana tadi ceritanya kok begitu? Kita perlu membandingkan supaya datang rasa syukur. Mudah-mudahan istri-istri pegawai ini insya Allah. Dan istri pegawai ini termasuk Ibu Hartati adalah termasuk orang yang mendapatkan 4 yang mengalir tadi. Pensiun. Demikian Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mohon izin Ustadz karena tidak ada lagi pertanyaan, kami mohon izin untuk memandu jalannya doa Ustadz. Ada 3 pertanyaan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ustadz atas ilmu yang sangat luar biasa. Kami akan buka 3 pertanyaan saja. Mengingat keterbatasan waktu, silakan Bapak Ibu angkat tangan apabila ada yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan Bapak Ibu semuanya apabila ada yang ingin bertanya. Baik, 1 dari Bapak Sudiro. Ya baik, 1 dari Bang Razal Janga. 1 lagi apakah dari Ibu-Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon izin. Ya, sudah nanti akan dibacakan juga Pak, sudah diinformasikan. Baik, silakan Pak Sudiro terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiro dari BPS Kabupaten Bengkalis, Pak. Saya yakin yang biasanya kita mendengar Bapak gelarnya adalah LCMA, tapi kali ini saya baca LC Desa. Itu ada kaitannya dengan BPS, karena BPS sekarang sedang melaksanakan survei potensi desa. Kemudian Pak, yang saya tanyakan adalah kegiatan kita di statistik ini kan luar biasa. Dikatakan berat, ya berat Pak, karena kita memang orang lapangan Pak. Tapi bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang yang beruntung, yaitu kalau memang di dunia ini kita dari kegiatan itu ada imbalan yang kita dapatkan, alhamdulillah, tapi kan kita pingin agar lebih dari itu, supaya menjadi amal jariah. Nah, ini mungkin bagaimana caranya supaya ini menjadi amal jariah untuk kita, jadi kita jadi orang yang beruntung. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sudiro. Yang pertama, desa itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, titel asli dari Maroko. Kesalahan memahami desa itu akan salah memasukkan data di statistik. Nanti bertambah nama desa, jadi sebetulnya Pak Sudiro sudah tahu, dia sering dia mau mancing Bapak Ibu saja. Selama ini Ustadz Abdul Somad LCMA, LC Licence,
Al-Azhar. MA Master of Art. Tapi waktu mendaftar di UIN, tulis menurut titel negara asal. Nah, akhirnya ditulis DESA karena negara asalnya titelnya DSA, Diplom Etudes Superior Approfondi. Keren. Tapi sampai di tempat kita jadi desa, kampung. Nah, kayaknya dulu nggak dipakai itu. Dulu LCMA. Belakangan tulis aslinya PhD Doctor of Philosophy. Kalau Bapak berangkat dari rumah, niatnya mau kerja, setelah kerja dapat gaji, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut. Akhirnya dibelikan ke makanan, rumah. Hidup ini cuma dua, makan, pakai. Rumah, masa rumah dimakan? Mah dipakai. Motor, dipakai. Lupis, dimakan. Nah, jadi hidup ini cuma dua, makan, pakai. Bini, dimakan. Jadi hidupnya cuma makan, pakai. Ya cuma dapat itu aja. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau dunia, ya kami kasih dunia. Tapi kalau orientasi kita lebih jauh daripada itu. Kalau aku jujur, aku amanah, aku berintegritas, aku mengumpulkan data ini dengan benar, aku mengumpulkannya, membacanya dengan betul, aku menyimpulkannya dengan betul. Kesimpulan dari statistik ini kami berikan kepada kepala daerah, kepada kepala negara, kepada DPR, wakil-wakil rakyat, menentukan kebijakan mereka dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan ke depan, maka segala keputusan pemimpin itu menjadi amal jariah dan orang-orang yang bekerja di statistik ini pun mendapatkan amal jariahnya insya Allah. Ustaz ngomong begitu kan karena ceramahnya di statistik. Iya. Karena mereka yang ujung tombaknya data-data yang masuk itu kita sekarang semuanya by data. Jadi saya panggil tim media. Tim media, iya. Coba kasih tahu ke saya di provinsi mana yang paling banyak mendengarkan ceramah saya. Tim media cari provinsi ini. Di provinsi ini coba klasifikasikan umur. Yang banyak nonton ceramah umur berapa? Nenek-nenek Pak Ustadz. Anak muda nggak banyak? Enggak. Oh, berarti aku harus ceramah banyak. Makanya saya ceramah semangat ini karena di kantor statistik. Kalau di depan nenek-nenek nggak begitu ya ceritanya. Marilah kita banyak ingat mati. Jadi saya mesti tahu siapa pendengar ceramah saya paling banyak supaya jangan sampai salah kasih makan obat. Jangan kita bawa obat sakit kepala sementara orang mencret. Jadi penentu kebijakan bisa memberikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan data. Dan data itu dikuasai oleh statistik. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau di BPS? Iya, oh berat di situ. Di BPS itu berat, biar aku aja. Begitu. Jangan ketika orang ngejek kita, BPS itu berat ya? Iya, aku pun mau mati ya. Akhirnya. Tunjukkan bahwa kita bisa. Orang kalau mau menjatuhkan kita, sesungguhnya dia mau kita jatuh. Dan jangan jatuhkan diri kita. Kok di BPS? Iya, kita kan dulu sama-sama lulus PNS. Iya, di situ berat itu dan nggak ada korupsinya, payah itu. Itu kering itu, langan kering. Memang yang lulus di BPS itu orang-orang yang macam aku. Kalau kau ini neraka jahanam tempat kan. Gitu ya Allah. Dia jual kita borong. Gitu, jangan kita jatuhkan diri kita. Saya mau berangkat, saya buka lemari, ada baju saya warna merah, ada baju warna ungu, ada baju warna hitam. Baju yang saya pilih, yang paling saya suka, yang paling saya cinta karena ini hari Jumat, saya pakai baju ini. Baju ini tidak berpihak ke kelompok manapun. Saya pilih. Abu-abu. Mana yang paling saya suka, itulah yang paling saya pakai. Begitu jugalah Allah kalau dia cinta kepada hamba, makanya dipakainya hamba itu untuk berbuat baik. Aku baik menurut pandangan Allah, dipakainya aku di tempat yang baik di kantor statistik ini. Mesti kita yakinkan diri kita. Jangan kita aja nggak yakin tentang diri kita. Kok bisa di situ? Entahlah mungkin salah tempat orang. Kita aja nggak pede.
Enggak ada yang salah di dunia ini. Ini banyak. Adakah yang salah di dunia ini? Enggak ada. Allah menempatkannya. Yang mengatur bunga ini saja dia tidak pernah salah. Mana bunga yang di samping, mana yang di tengah, mana yang enggak ada. Enggak salah yang mengatur bunga ini. Apalagi mengatur kehidupan ini. Ini banyak orang sekarang. Itu suami kau? Iya. Kok gitu? Entah. Memang pakai pelet dia dulu. Itu bini kau? Iya. Kok bisa sama kau? Entahlah salah sambung lu kemarin. Masalah keluarga, masalah pekerjaan. Kita mengatakan Allah sudah menempatkan aku di sini, maka aku mesti profesional. Inilah ladangku untuk beramal soleh sampai aku pensiun nanti. Begitu. Tolong potong video ini nanti. Share ke grup-grup. Terima kasih Pak Sudiro. Barakallah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya silakan Bang Razaliana untuk bisa memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, mohon maaf Tuan Guru. Perkenalkan nama saya Razaliana Pak dari BPS Kota Pekanbaru Pak. Yang ingin saya tanyakan begini, kebetulan saya di BPS ini sebagai orang lapangan Pak. Jadi tugas kami ini selalu mengumpulkan data mulai dari itu pedagang kaki lima sampai dengan perusahaan besar. Mulai dari rumah tangga biasa sampai dengan rumah tangga ekonomi menengah ke atas Pak. Nah ketika kami ke lapangan tersebut, kami berbagai hal itu yang kami dapatkan. Nah salah satu contoh mengumpulkan data itu sangat berat Pak. Berat. Terutama ketika kami itu menghadapi penolakan baik itu dari rumah tangga ataupun perusahaan Pak. Nah sementara data itu wajib kita kumpulkan Pak. Kita ikut menjadi tanggung jawab kami di BPS Pak. Nah yang ingin saya tanyakan ketika kami mendapat penolakan dari responden baik itu rumah tangga atau perusahaan, apa yang harus kami lakukan Pak sebagai petugas lapangan? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini sebenarnya mohon maaf Tuan Guru, pertanyaan yang kedua ini sedikit keluar daripada tema kita di pagi hari ini Pak. Ini terkait dengan pengetahuan saya dan ilmu saya mengenai agama mungkin terbatas Pak. Kebetulan saya ingin bertanya langsung kepada Tuan Guru. Nah, beberapa hari yang lalu kami melaksanakan sholat berjamaah di salah satu masjid di dekat kantor kami, yaitu sholat asar ya menurut dia. Ya sholat asar. Nah itu kejadiannya imamnya itu terlebih sholat pada rakaat yang keempat. Jadi rakaat yang keempat itu 2 kali duduk di antara dua sujud, 3 kali sujud Pak. Nah ada makmum yang mengatakan subhanallah tetapi itu tidak didengarkan oleh imam. Ya. Nah sementara itu sampai dengan itu harusnya setelah salam imam sujud sahwi dan imam tidak melakukan sujud sahwi. Ya. Nah sebagai makmum apakah kami sah melakukan sholat asar tersebut Ya. atau kami melakukan sujud sahwi? Terus terang karena saya tidak paham ya, melihat yang lain pun tidak melaksanakan sujud sahwi ya kami tidak sujud sahwi. Mungkin Ya. itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya dari Badan Pusat Statistik mengumpulkan data di rumah, perusahaan, usaha, bisnis, tapi tidak mendapatkan respon yang positif. Ke atas, ke tengah, ke bawah. Ke atas, ke pemilik, penguasa kebijakan, legislatif. Tolong buatkan pasal-pasal yang bisa membackup orang statistik ini, sehingga dia punya kekuatan hukum untuk mengumpulkan data. Jadi tidak lagi sifatnya mau silakan, nggak mau nggak apa-apa. Jangan hanya sekedar sukarela. Dia mesti diikat oleh undang-undang. Supaya data yang masuk itu valid. Kalau petugas BPS datang, maka keluarga, pribadi, person, orang kaya, masyarakat mesti memberikan. Dan itu hanya bisa dikeluarkan melalui, kalau secara nasional dia mesti undang-undang. Maka pemilik kebijakan mesti memikirkan ini. Karena kalau tidak yang akan berhadapan dengan grassroots itu adalah pegawai ASN dari BPS. Ini ke atas. Ke bawah, ke masyarakat. Saya bukan kepala daerah, bukan kepala negara, bukan legislatif. Saya sebagai ustadz.
Maka saya ke bawah kepada masyarakat mengingatkan, kalau datang saudara kita dari BPS, terimalah sebagai saudara, sebagai tamu, berikan data yang valid, karena yang kita berikan itu akan menjadi sumber untuk penentu kebijakan di masa akan datang. Kalau ada yang mau dikasih air minum, kasih air minum. Kalau tak ada, bilang tak ada. Jangan sungkan, jangan segan. Ke atas sudah saya sampaikan, ke bawah sudah. Sekarang yang ke tengah, ke pegawainya. Pegawai pagi berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku mau menghadapi ada orang baik, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tolong lembutkan hati mereka untuk menerima aku. Yang kulaksanakan ini adalah amal soleh, karena ini akan bermanfaat untuk umat dan bangsa. La haula wa la quwata illa billah. Kekuatan dari diri kita. Kita tidak lagi menengok respon orang. Yang kita lihat adalah bahwa yang kulakukan ini adalah perbuatan aku. Kita hanya bisa mengatur yang di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengatur yang di luar. Saya mau ke BPS nih. Sebelum datang kemari yang saya atur yang di dalam diri saya. Ya Allah, aku mau ke BPS. Tolong aku supaya tenang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, dan sampaikan ini ke hati saudara-saudaraku. Bahwa saya memaksa, nggak bisa saya paksa orang. Kita ini terkadang selalu memikirkan yang di luar diri kita, sehingga lupa di dalam diri kita. Sholat sunat dulu, zikir. Setelah itu respon dia baik, alhamdulillah. Kalau respon dia tidak baik, hidup ini dua. Kalau respon orang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Kalau respon orang kurang baik, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Berarti Allah mengirim kau Abu Lahab untuk membuat aku berjuang. Tapi jangan cakapkan gitu, nggak mau dia. Tentang masalah sholat tadi imamnya lupa, maka makmum mengingatkan dengan subhanallah. Kuat suaranya. Kalau perempuan menepukkan tangannya. Kalau dia tidak dengar atau kalau dia tidak tahu, dia terus juga melakukannya sampai dia salam. Kalau dia ingat, sebelum salam dia sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud sekali lagi, sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Makmum ikut sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia tidak sujud sahwi, makmum mau sujud sahwi setelah salam, dia sendirian. Tapi kalau imamnya sujud sahwi, dia ikut. Sahkah sholat kami itu? Sah. Karena yang lupa itu dia. Yang batal itu yang mana? Berbunyi kentut imam itu. Wih, kata dia. Nah, itu jangan lagi ikut imam tuh. Memisahkan diri dari imam namanya mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari imam. Demikian Pak Razali. Wallahu a'lam.